tentunya akan menambahkan mahabbah sekaligus takzim kita kepada para ulama. Tanpa takzim, tanpa pengabdian kita kepada para ulama, maka sulit seseorang itu mendapat keberkahan dalam hidupnya. Makanya pasang niat para jamaah sekalian, dari rumah kita hadir, selain kita niat ngaji, kita hadir pada acara haul ini takzim dan sekaligus mahabbah kepada para ulama. Kita mungkin bisa mengakses ilmu pengetahuan melalui dunia maya, melalui baca buku, tapi ketahuilah ilmu boleh bertambah, tapi yang namanya keberkahan kita nggak bisa dapat melainkan kita khidmah, mengabdi, mahabbah, takzim kepada para ulama. Ini ada riwayat, ada anak muda belajar di Al-Azhar 15 tahun, ilmu apa aja dia udah kuasain, mantik, balaghah, tafsir, bayan, semua ilmu-ilmu perangkat keislaman dia kuasai. Ini anak muda satu saat nanya sama gurunya, "Ya Syekh, saya pengen izin pulang." Gurunya jawab apa? "Jangan pulang." Kata nih murid, "Ya Syekh, kenapa saya nggak boleh pulang? Wa hal baqiya li minal ilmi syai'?" Emang masih ada ilmu yang saya belum dapat? Ilmu apa yang saya belum selesai kuasai? 15 cabang ilmu saya udah kuasai. Yang disebutin sama Al-Imam Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuti dalam kitab An-Nuqayah li Itmamid Dirayah. Nggak boleh seorang nafsirin Quran, menjelasin hadis kalau dia belum kuasain 15 perangkat ilmu keislaman itu. Ini anak muda ngaji 15 tahun dia udah kuasain, tapi gurunya kagak bolehin dia pulang. Kata gurunya apa? "Baqiyal laka ilmu sohbah." Emang ilmu zohir ente udah kuasain, tapi masih ada satu ilmu yang ente belum kuasain. Kata nih murid, "Ya udah Syekh, tuh ilmu ada di kitab apa?" Kata gurunya, "Ini ilmu nggak ada di kitab. Ini ilmu suhbah, bagaimana ilmu engkau mengamalkan ilmu melalui adab kepada para ulama. Ente ngabdi, ente berinteraksi kepada ulama sehingga benar-benar akhlak ente santri tulen yang punya sifat-sifat ulama-ulama." Para jemaah sekalian, ini anak muda, dia kata apa? Udah 15 ilmu yang dia dapat uman antuk, yang dia kagak dapat banyakan yang udah dapat. Dia sepelein omongan gurunya. Singkat cerita, dia maksain diri buat pulang. "Tuan guru, udah dah, cuman atuk doang yang saya belum dapat, 15 saya udah dapat, saya mau paksa pulang." Sebenarnya gurunya nggak ngasih, tapi dia maksa pulang. Apa yang terjadi? Ini ulama muda, ilmunya banyak, tapi guru lebih tahu kondisi dia. Dia ilmunya doang banyak, tapi akhlaknya belum ada. Dia ilmunya doang banyak, tapi pengamalan ilmu belum banyak. Ini anak muda pulang, dandanannya selebor, pakai lepis, celana lepis, pakai kaos oblong, udah kayak cinatluk buyung habis keteku dagang. Gurunya tahu, makanya dia nggak boleh pulang sebab akhlak belum cakep, masih selebor dandanannya. Dia pulang padahal ilmunya banyak tapi nggak bisa jaga diri. Begitu dia pulang jalan, dia mampir di satu kampung, pas banget azan maghrib. Begitu azan maghrib, dia sholat jamaah paling depan. Itu imamnya udah umur 75 tahun. Begitu imam baca Quran, yang namanya udah aki-aki, giginya ompong, napasnya ngampos, itu mahrot, banyak yang hilang, orang giginya kagak nepak. Ini anak muda begitu kelar sholat, "Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah," dia langsung berdiri, dia rampas itu mic aki-aki.
Dia ngomong sama jamaah, ayyatuhal jamaah i'lamu salatakum kullaha batilah. Jamaah, oh jamaah, ketahuilah sholat yang barusan kita kerjain batal semuanya. Lianna imamakum la yuhsinul qira'ah, karena imam kita yang mimpin sholat bacaannya kagak beres, fatihahnya ambrak-ambrakan. Itu aki-aki. Begitu udah kata sembahyang batal, mendidih hatinya. Dia rampas lagi tuh mik. Dia umumin sama jamaah, ayyatuhal jamaah i'lamu man hadzal rajul. Jamaah, tahu gak siapa nih anak muda ini? Huwa yahudiyun qad atakum yughayyir dinakum. Ini anak muda antek-antek Yahudi, dia pengen ngerusak agama kita. Fadribu, pukulin. Seadanya jamaah mukulin. Ada yang nonjok, ada yang nampar, ada yang nginjek, ada yang lupa, ada yang kurang puas tongkat khutbah bakal ngemplak. Ada lagi yang lebih ekstrim, beduk diturunin, ditikan beduk. Bayangin para jamaah, ini anak muda alim, ilmunya banyak. Kenapa dia jadi bulan-bulan merasa dieksekusi sama masa semesjid? Kenapa? Karena nggak punya akhlak. Dia kualat sama gurunya. Gurunya kagak ngasih dia pulang, dia maksain juga. Akhirnya dia kualat sama gurunya. Para jamaah sekalian, nih anak muda sadar, ilmunya banyak, diinjek-injek orang. Wah, pasti ada yang salah. Gua nggak takzim sama guru gua. Aneh nggak jalanin perintah guru gua. Bener tuh guru ngomong jangan pulang, aneh maksain pulang, jadi begini dah. Akhirnya dia nggak jadi pulang, dia balik lagi ke rumah gurunya. Begitu dia ketok malam-malam, gurunya, siapa? Saya. Iya, siapa? Saya yang kagak boleh pulang, pulang juga. Begitu dia lihat gurunya puyeng, gurunya bingung. Itu orang mukanya pada bengkak, bibirnya pada nyonyor, bibirnya pada bengkak udah kayak kikil. Kata gurunya, kenapa bisa gini? Ceritanya panjang, guru, saya digebukin orang sama masjid. Gurunya tinggal ngata gini, apa gua kata? Apa gua kata? Apa gua kata? Aneh kata jangan pulang, anda pulang juga, jadi begini kan. Ya udah guru, saya ingin belajar dah yang namanya ilmu suhbah. Oh, belajar ilmu suhbah 3 tahun. Dari dandanan, pakaian, jadi ustadz yang rapi, jangan selebor, mentang-mentang ustadz keluar pakai celana pendek, mana dengkul jiguan mulu, bekas koreng. Jaga jadi ustadz, jangan sembarangan. Begitu udah rapi akhlaknya, cara ngomong sama yang tuaan, akhlaknya udah bagus, dandanan dijaga, 3 tahun. Kata gurunya, ente pulang sono. Begitu pulang, beda sama yang kemarin. Dandanan udah dandanan ulama, pakai udeng-udeng, pakai jubah, pakai sorban, iseng-iseng. Ini anak muda balik lagi ke masjid yang dulu dia dikebukin. Dia lihat-lihat, imamnya masih aki-aki, bacaannya masih sama, masih rusak, ya nggak? Cuman kagak kayak dulu ngamalin, dulu ngeresponnya bukan pakai akhlak, sekarang akhlaknya udah banyak. Begitu tuh hati-hati, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tungguin wiridan, zikir, baca doa. Begitu kelar sholat, baru nih anak muda deketin pakai akhlak, assalamualaikum ya waliyallah. Jika tadi sebut wali, jangan. Kata nih anak muda, wada'ni ugabil yadak, biarkan saya cium tangan ente. Wah, dikasih tangannya dicium tuh anak muda, selepot. Apa kata anak muda ini? Jitukum min ba'id, saya datang dari jauh. Wa kanat ummi maridah mundu sanawat, emak saya puluhan tahun sakit nggak baik-baik, berobat kemana aja dokter, dari dokter yang elit sampai dokter kampung yang pakai disembur. Emak saya kagak baik-baik.
Saya datang kemari wa indi talabun wahid. Saya punya satu permintaan. Puluhan tahunnya saya berdaksa di balik, kagak bisa bergerak, ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, udah kayak ular kadut nelen linggis. Kalau ular kadut nelen linggis dia bergerak. Saya punya satu permintaan. Katanya aki-aki ishaja. Apa keperluan ente? Saya pengen datang ke tempat ini. Saya pengen minta selembar jenggot ente. Jenggot ente itu shifaun min kulli da', merupakan obat dari berbagai macam penyakit. Wah, karena udah disebut wali, aki-aki mangkak, dia kata ta'al ya waladi, ta'al. Begitu dikasih bukan satu, jempol metelunjuk dirapetin, dupetot, keluar air mata. Kata tuh aki-aki, ma'alis, enggak apa-apa. Ini anak muda langsung ngambil mic, ngumumin nama jamaah semasjid, ayatuhal jamaah ihfadhu hadal imam. Jamaah, oh jamaah, ini imam, rawatin ini imam. Huwa waliyullah wa habibullah, dia walinya Allah, dia kekasihnya Allah. Sa'ratun min lihyatihi shifaun min kulli da', satu lembar jenggotnya menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ummi maridha la tushfa illa bi sya'ratin min lihyatihi, emak saya sakit puluhan tahun kagak bisa sembuh melainkan sembuhnya dengan minum rendeman jenggot dia. Semasjid ngerubutin aki-aki, nyakutin jenggot. Saya minta buat mak saya minta buat bapak saya minta buat mertua saya minta buat gua masa dua-duanya minta buat obat. Itu aki-aki jenggotnya habis semua. Kayak kalau kondang. Iya enggak? Para jamaah sekalian, kemarin dia pulang gurunya nggak ngizinin, dia digebukin. Tapi begitu dia pulang, dia diizinin sama gurunya, dia dapat kemuliaan. Musuh yang benci sama dia bilang enggak apa-apa, ada orang diinjek-injek, dicabut jenggot, enggak apa-apa. Ini takzim daripada guru. Makanya mau ilmu kita tinggi kayak apa, gelar akademik, Brerot, MA, MBA, LC, dokter Amdes. Tapi kalau kita nggak takzim sama ulama, kita nggak takzim sama guru kita, maka ilmu itu akan kagak berkah. Banyak orang sekolah di Timur Tengah bertahun-tahun, begitu dia pulang kagak bisa punya santri banyak. Kenapa? Dia lupa sama guru-guru setempat yang dulu dia belajar alif-alifan, yang ngenalin dia sama ilmu-ilmu agama secara dasar. Itu udah pasti.